Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas UKDR. Oke teman-teman, di kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru, khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Kita akan membahas teman-teman di kesempatan kali ini ya. Ini banyak sekali yang ditanyakan oleh orang tua ataupun siswa ini mengenai bagaimana jika tidak diterima ya, tidak diterima misalkan di jalur afirmasi, jalur pindah tugas, jalur prestasi lomba, ataupun di jalur prestasi nilai akademik ataupun Yunasi ya. Nanti bisakah dia daftar lagi ya di jalur Yunasi atau nilai akademik? Misalkan dia daftar di tahap 1 ya, misalkan apakah bisa dia daftar di tahap 2, tahap 3, 4 ataupun lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas di video ini. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, nanti di saat pengumuman penerimaan ya. Jadi di saat pengumuman penerimaan di ppdbjatim.net nanti ketika di ppdjatim.net ya, nanti ketika teman-teman tidak diterima itu nanti akan muncul notifikasi seperti ini ya, tidak diterima, Anda tidak diterima di tahap ini, silahkan cek prosedur dan ketentuan serta jadwal pada pendaftaran di tahap ini. Nah, tentunya teman-teman di dalam tidak diterima ini tidak hanya untuk tahap 1 ya. Jadi seperti yang pernah kita bahas di sebelumnya ya, bahwa nanti di PPDB Jatim ini ada 5 tahap dan juga ada 5 jalur pendaftaran. Nah, mungkin teman-teman yang ikut di tahap 1 ya, mungkin tidak diterima di tahap 1 ya, bisakah ikut daftar di tahap 2? Nah, misalkan di tahap 2 tidak diterima ya, apakah bisa daftar di tahap 3 ya? Misalkan di tahap 3 tidak diterima, bisakah daftar di tahap 4? Nah, ini sebenarnya yang menjadi fokus kita adalah di sini ya. Nanti kita akan bahas bisa apa tidak. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masdiukadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan. Jadi untuk tidak diterima ini tidak hanya untuk di tahap 1 ya, tetapi bisa juga nanti mungkin tidak diterima di tahap 2, tahap 3, tahap 4 maupun kalau di tahap 5 tentunya sudah, kalau tidak diterima ya tentunya sudah selesai teman-teman ya. Nah, terus berikutnya ini ya, jadi nanti ketika pengumuman penerimaan, nanti ketika tidak diterima ini apa yang harus dilakukan ya, apakah kalian bisa mengikuti atau daftar di tahap berikutnya apa tidak. Nah, terus kita lanjutkan dulu teman-teman. Jadi sebelum kita membahas apakah bisa diterima apa tidak ya, nah nanti yang penting kita berikan pemahaman dulu ya, bahwa untuk PPDB Jatim di sini nanti mengenai tahap dan jalur. Nah, di sini ada 5 tahap teman-teman ya. Jadi mungkin bagi adik-adik yang memenuhi persyaratan di tahap 1, nanti di tahap 1 ada jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi hasil lomba. Nah, ini ketika teman-teman memenuhi persyaratan silahkan untuk ikut di tahap 1. Nah, kalau misalkan di tahap 1 tidak terima, bisakah ikut lagi di tahap 2 ya? Di tahap 2 nanti ada di jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMA. Nah, berikutnya misalkan tidak diterima, bisa nggak daftar lagi di tahap 3 ya. Tahap 3 itu ada di jalur Yunasi SMK. Nah, misalkan teman-teman di tahap 3 misalkan tidak diterima, bisa nggak sih daftar di tahap 4 ya. Tahap 4 ini ada jalur Yunasi untuk jenjang SMA. Nah, berikutnya bagaimana ketika tidak diterima di tahap 4? Nah, tentunya masih ada satu tahap terakhir ya, yaitu tahap 5. Ini adalah untuk jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK ya. Nah, misalkan dari keempat tahap ini ya, jadi tahapnya kan ada 5 tentunya, setelah ini kan terakhir. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah, ini kalau tidak diterima bisakah ikut di tahap selanjutnya ya? Ini yang jadi pertanyaan. Jika tidak terima di salah satu tahap ya, misalkan teman-teman adik-adik itu misalkan hanya daftar misalkan di karena mungkin di tahap 1 ya dia tidak memenuhi persyaratan, artinya dia tidak memiliki persyaratan. Nah, misalkan dia daftar di tahap 2 misalkan. Dia misalkan ikut di jalur nilai akademik SMA misalkan. Nah, ini misalkan tidak diterima, bisa nggak sih ikut lagi di tahap 3 atau di tahap 4 atau di tahap 5? Ini ya yang menjadi pertanyaan. Nah, ini jawabannya adalah bisa teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah bisa. Jadi misalkan tidak diterima di salah satu tahap ya, entah itu tahap 1, entah itu tahap 2, entah itu tahap 3 atau di tahap 4, itu teman-teman nanti bisa ikut di tahap berikutnya. Paham ya? Jadi jawabannya adalah bisa. Ini mungkin
yang sering tanya-tanya ya, bisa nggak sih Pak, bisa nggak sih? Nah ini jawabannya bisa. Nah meskipun misalkan di tahap 1 ini teman-teman milih SMK misalkan. Nah di tahap 2 ini kan ada jalur nilai akademik untuk SMA ya, ini jawabannya juga bisa teman-teman, bisa. Misalkan di tahap 1 ini teman-teman jalur afirmasi pilih SMK tetapi nggak diterima, terus teman-teman daftar lagi di tahap 2 ini kan jalur nilai SMA ya. Nah ini bisa ya, jawabannya bisa. Paham ya? Nah, di sini sudah dijelaskan ya sebenarnya di dalam ppdbjatim.net di prosedur ya. Nah, ini dijelaskan mengenai pengumuman penerimaan. Nah, ini dijelaskan bahwa pengumuman jalur PPDB meliputi jalur yonasi, afirmasi, pindah tugas orang tua atau wali, jalur prestasi hasil lomba, dan jalur prestasi akademik ini diumumkan melalui ppdbjatim.net ya, atau ppdb.jatimprof.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, di poin 2 ini, calon peserta didik yang lolos merupakan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dan masuk di dalam kuota daya tampung sekolah. Nah, berikutnya kita bahas di sini yang di poin 3-nya ya. Di poin 3-nya dijelaskan bahwa calon peserta didik yang tidak lolos ini terdiri dari 2 macam ya. Yang pertama adalah calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan. Ya, mungkin dia daftar di jalur afirmasi misalkan, mungkin KIP-nya tidak diupload ataupun mungkin dia tidak memiliki KKS dan lain sebagainya. Yang kedua, misalkan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah. Ini misalkan daftar di jalur afirmasi ya, misalkan KIP-nya lengkap ya, semuanya lengkap ya, tetapi tentunya misalkan kuotanya yang dibutuhkan hanya 20 misalkan. Ya, yang pendaftarnya misalkan 50. Berarti kan yang diterima itu kan hanya 1 sampai dengan 20 dengan nilai tertinggi atau terbaik atau dengan bukti fisik yang paling baik. Ya, entah itu karena jaraknya atau karena persyaratannya lengkap. Paham ya? Jadi ini yang tidak lolos terdiri dari 2 ini. Ya, karena tidak memenuhi syarat atau mungkin dia memenuhi syarat tetapi tidak masuk di dalam daya tampung sekolahnya atau pagunya. Ya, jadi yang dibutuhkan hanya 20, mungkin pendaftarannya 50 dan teman-teman mungkin masuk di peringkat 21. Ya, jadi tidak diterima. Nah, di sini dijelaskan teman-teman, kita langsung poinnya ya, karena yang tidak diterima itu adalah di poin 5. Jadi calon peserta didik yang tidak lolos ya. Berarti yang tidak lolos sebagaimana dimaksud pada nomor 3 ini tadi ya, dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya. Paham ya? Jadi yang tidak lolos ya, entah itu misalkan teman-teman ikut misalkan di tahap 2, tidak lolos bisa ikut di tahap 3 atau mungkin bisa ikut di tahap 4 atau mungkin bisa ikut di tahap 5 ya. Jadi intinya yang belum diterima ya, yang belum diterima itu bisa daftar di tahap berikutnya. Paham teman-teman ya? Terus yang berikutnya untuk pendaftarnya kapan ya? Nah, untuk pendaftarannya ya, tentunya teman-teman lihat aja di ppdbjatim.net. Ya, di ppdbjatim.net teman-teman bisa masuk di bagian jadwal. Nah, di jadwal ya, di sini misalkan untuk afirmasi tahap 1. Nah, ini pendaftarannya kan mulai tanggal 10 sampai 11 Juni. Terus di sini pengumumannya nanti tanggal 14. Jadi tanggal 14 ini kalian sudah tahu kalian itu diterima apa tidak. Nah, kalau misalkan di tahap 1 nggak diterima, teman-teman bisa ikut lagi di tahap 2. Di tahap 2 jalur prestasi akademik jenjang SMA. Ini teman-teman bisa mulai daftar di tanggal 18 sampai dengan 19 Juni 2024. Nah, bagaimana misalkan teman-teman hanya ikut di tahap 2 saja ya, misalkan tahap 2 teman-teman tidak diterima ya, atau mungkin setelah ikut tahap 1 tidak ikut tahap 2 ya, karena misalkan ikut di tahap 3 itu juga tidak masalah, artinya bisa ya. Nah, nanti untuk tahap 3 itu ada jalur yonasi SMK. Nah, ini pendaftarannya dimulai tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2024. Nah, terusnya ya nanti ada pengumuman. Jadi selama masih ada tahap ini, selama belum diterima itu terakhir adalah tahap 5 ya. Jadi selama belum diterima mulai tahap 1 sampai dengan tahap 4, teman-teman masih bisa mengikuti di tahap berikutnya sampai di terakhir di tahap 5 untuk jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bisa dipahami, dan bagi teman-teman mungkin yang kurang jelas bisa dituliskan aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu memberikan informasi terbarunya. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.